Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Swediana Budi Haspari, PhD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pengantar Ilmu Komunikasi, dan yang kami cintai dan kami banggakan teman-teman kelas B KPI reguler. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok protokoler akan mempresentasikan mengenai bahasa protokoler yang sering kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ada baiknya dalam kesempatan ini, sebelum kami memulai presentasi yang akan kami sampaikan nantinya, izinkan kami dari kelompok protokoler memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Anissa Nur Hasanah, ada Mariam Andalit, selanjutnya teman kami Dewanti Rahma Izzati, selanjutnya saya sendiri Muhammad Jainuddin Amri, dan Hanif Muhammad Wa'il. Langsung saja masuk ke bagian sejarah dari terbentuknya komunikasi protokoler. Secara etimologis, istilah protokol dalam bahasa Inggris atau protokol, bahasa Perancis atau protokol, bahasa Latin protokol atau dan bahasa Yunani protokolon. Protokoler merupakan pihak yang mengatur pelaksanaan kegiatan, mulai dari cara duduk, berdiri, penghormatan, dan lainnya. Dalam sebuah acara, protokol merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, ataupun masyarakat. Protokoler berarti tata tertib atau tata cara yang benar dari suatu produser atau prosedur, dalam suatu upacara menurut aturan yang lazim dan konvensional, atau prosedur mengenai prosesi sebuah upacara atau kegiatan seremonial yang telah menjadi konvensi nasional maupun internasional. Selanjutnya, mengenai tata aturan pemakaian bahasa komunikasi protokoler akan disampaikan oleh teman kami pada Mariam. Baik, terima kasih Zain. Selanjutnya, tata aturan pemakaian bahasa komunikasi protokoler. Seorang protokoler harus mempunyai prinsip kerja yang mencerminkan seorang protokol profesional. Selain itu, seorang protokol juga harus mempunyai kecakapan seperti tanggap, responsif, antisipatif, dan inovatif. Terampil dalam melaksanakan tugas protokoler serta piawai berhubungan dengan pihak lain yang terlibat dalam acara pada berbagai waktu dan kesempatan. Pada dasarnya, setiap orang dapat berkomunikasi, namun tidak semua orang dapat berkomunikasi secara efektif. Komunikasi yang efektif dapat terjadi ketika pesan yang disampaikan oleh komunikator sampai kepada komunikan dengan baik. Tidak ada miskomunikasi atau salah memaknai pesan yang disampaikan. Komunikasi tidak hanya mahir dalam berbicara, tetapi terutama terkait dengan penyampaian pesan. Pilihan kata, intonasi yang digunakan, dan pemahaman lawan bicara membuat komunikasi yang dilakukan berlangsung dua arah dan lebih efektif. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Hanif Wa'il. Kepada Hanif, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasinya. Oleh karena itu, seorang protokoler perlu menguasai setidaknya rumus 7C agar komunikasi yang efektif dapat terwujud. Yang pertama,
clarity atau jelas. Seorang protokoler harus memastikan pesan yang disampaikan dipahami oleh pihak lain tanpa ada perubahan makna. Yang kedua, concise atau ringkas. Dalam sebuah acara waktu adalah emas, maka pesan yang singkat menjadi kunci agar waktu tidak terbuang percuma. Yang ketiga, komplit atau lengkap. Koordinasi dalam sebuah acara pasti dilakukan, maka pastikan informasi yang disampaikan lengkap dan akurat. Informasi yang lengkap mengandung 5W plus 1H. Yang keempat, konkret atau konkret. Pesan harus spesifik sesuai dengan keperluan saat itu juga. Yang kelima, korek atau benar. Pesan yang kita sampaikan harus benar dari segi isi dan pemilihan kata. Kemudian yang keenam, consideration atau pertimbangan. Dalam komunikasi pertimbangan juga latar belakang, sifat, pengetahuan bicara. Yang terakhir, courteous atau sopan. Dan terakhir yang paling penting adalah selalu menjaga sopan santun kepada siapapun kita bicara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kakak Anissa Nur Hasanah. Oke, selanjutnya komunitas penggunanya dan kapan digunakan. Bahasa protokoler sering digunakan pada kegiatan yang bersifat umum, berlaku di universitas, perguruan tinggi, kedinasan instansi, dan lain sebagainya. Antara lain sebagai berikut. Upacara pelantikan dan serah terima jabatan, upacara penandatanganan naskah kerjasama, upacara sumpah pegawai, upacara peresmian atau pembukaan gedung baru, serta peresmian pembukaan seminar, simposium, diskusi, dan sebagainya. Selanjutnya, cara tersebarnya penggunaan bahasa komunikasi protokoler akan disampaikan oleh Dewanti. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, cara tersebarnya penggunaan bahasa komunikasi protokoler. Protokol merupakan bagian yang melekat dari aktivitas perusahaan dan turut mewarnai budaya kerja, terutama bagi para petugas protokol yang sangat dekat perannya dalam mendukung tugas kepemimpinan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Diperlukan adanya keberadaan protokol dalam sebuah lembaga atau perusahaan adalah karena protokol ikut menentukan terciptanya suasana yang mempengaruhi keberhasilan suatu acara yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Protokol mencakup pekerjaan-pekerjaan di berbagai aspek kehidupan, baik pada lingkup individu, swasta, parlemen, organisasi kemasyarakatan, maupun pada tingkat kenegaraan. Protokol dapat menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain dan dapat diterima oleh semua pihak. Protokol juga menentukan sukses tidaknya jalannya suatu acara. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kelancaran suatu acara, dibutuhkan sumber daya manusia yang andal dan profesional dalam bidang keprotokolan. Seorang petugas protokol haruslah mempunyai pengetahuan dan pengalaman luas, terutama dalam hubungan antara manusia, bermental kuat, kepribadian tangguh, terampil, cekatan, menguasai situasi, maupun mengambil keputusan dengan cepat, peka terhadap permasalahan yang timbul, sederhana, sopan, serta hormat pada setiap orang, penampilan menarik, dan tidak kalah tingginya menguasai unsur-unsur manajemen. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian dari teman-teman semuanya. Dari hasil penyampaian dari tadi, dapat kita simpulkan bahwa protokoler merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam suatu negara, pemerintahan, ataupun di dalam masyarakat. Protokoler berarti tata tertib atau tata cara yang benar dari suatu prosedur dalam suatu upacara menurut aturan yang lazim dan konvensional. Seorang protokoler harus mempunyai prinsip kerja
yang mencerminkan seorang protokol profesional. Oleh karena itu, seorang protokoler perlu menguasai setidaknya rumus 7C yang telah teman-teman tadi sampaikan agar komunikasi yang efektif dapat terwujud. Terdapat 4 tahapan keprotokolan. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, persiapan. Yang ketiga, pelaksanaan. Dan yang terakhir, evaluasi. Dalam mengatur kegiatan keprotokolan, harus memiliki tata krama, tata cara, dan mengaplikasikan aturan-aturan. Baik, ini saja yang dapat kami sampaikan atas paparan yang sudah kami jelaskan tadi berkaitan dengan bahasa protokoler. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.